Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Iza Fauzia Saidah dan saya sendiri Fafrihia Romida. Kali ini kami akan membahas tentang materi pendekatan saintifik kurikulum 2013 dan pendekatan berbasis proyek kurikulum Merdeka Belajar. Pengertian pendekatan saintifik merupakan keilmuan yang menekankan pentingnya siswa berpikir secara kritis dan saling bekerja sama dalam aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengelola data atau informasi dan mengkomunikasikannya. Menurut Hosnan 2014, pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Yang selanjutnya adalah karakteristik dari pendekatan saintifik. Proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik ini bercirikan penonjolan pada dimensi pengamatan, penalaran, penemuan, pembahasan, dan penjelasan tentang suatu kebenaran. Oleh sebab itu, adapun karakteristik yang dikemukakan oleh Hosnan 2014.36, yakni yang pertama berpusat pada siswa, yang kedua melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsep, hukum, dan prinsip, yang ketiga melibatkan proses-proses kognitif yang berpotensial dalam merangsang perkembangan intelektual, yakni khususnya pada keterampilan berpikir tingkat tinggi pada siswa. Dan yang keempat, mengembangkan karakter pada siswa. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip pendekatan saintifik. Selain karakteristik tadi yang sudah kita bahas sebelumnya, Hosnan 2014.37 juga mengemukakan tentang prinsip-prinsip pembelajaran dengan pendekatan saintifik, yaitu yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran membentuk student self-concept. Yang ketiga, pembelajaran terhindar dari verbalisme. Yang keempat, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, atau prinsip. Yang kelima, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Yang keenam, pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar pada guru. Yang ketujuh, memberikan kesempatan pada siswa untuk melatih kemampuan dan komunikasi. Dan yang kedelapan, proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Selanjutnya adalah tujuan dari pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Menurut Hosnan 2014.36, ada beberapa tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, yaitu diantaranya yang pertama, meningkatkan kemampuan intelektual, yaitu khususnya pada kemampuan berpikir tingkat tinggi untuk siswa. Yang kedua, membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah secara ilmiah. Yang ketiga, terciptanya kondisi di mana pembelajaran itu dianggap oleh siswa sangat penting. Yang keempat, diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Yang kelima, melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, yaitu khususnya dalam penulisan artikel. Dan yang keenam, mengembangkan karakter siswa. Dari keenam tujuan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik yaitu untuk mengembangkan karakter pada siswa. Baik, selanjutnya pengertian dari pembelajaran berbasis proyek di kurikulum Merdeka.
Apa sih pengertian dari pembelajaran berbasis proyek ini? Yaitu merupakan pembelajaran yang memfokuskan pembelajaran pada proyek atau kegiatan sebagai tujuannya, di mana dalam prosesnya menekankan siswa untuk mencari informasi lalu mengolahnya menjadi suatu yang bermanfaat bagi kehidupan siswa atau kehidupan lingkungannya dengan sesuai standar dan kompetensi dasar yang ditetapkan oleh kurikulum merdeka. Jadi bisa kita pahami bahwa pendekatan pembelajaran berbasis proyek ini merupakan pembelajaran yang memfokuskan pada kegiatan di mana siswa mencari informasi ataupun fakta di lapangan yang kemudian pembelajarannya memakan jangka waktu dalam mencari informasi tersebut yang menitikberatkan pada aktivitas siswa untuk memahami suatu konsep atau prinsip dengan melakukan observasi secara mendalam tentang suatu masalah dan siswa mencari solusi yang relevan dan serta nantinya dapat diimplementasikan dalam pengerjaan proyek. Nah, nantinya ini peserta didik mampu mengalami proses pembelajaran yang bermakna dengan membangun pengetahuannya sendiri. Dengan metode pembelajaran ini, peserta didik juga dapat bekerja mandiri maupun bekerja secara berkelompok dalam menghasilkan suatu proyek ataupun produk dalam memecahkan masalah tersebut di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran berbasis proyek. Di sini dijelaskan ada 8 karakteristik pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama ada peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. Jadi nantinya peserta didik diminta untuk memberikan keputusannya bagaimana cara memecahkan masalah ini dalam bentuk proyek. Yang kedua, adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Di sini, guru memberikan suatu permasalahan dan nantinya peserta didik akan memecahkan masalah ini dengan cara mencari informasi-informasi sehingga nantinya mendapatkan solusi. Yang ketiga ini, peserta didik mendesain proses untuk memecahkan permasalahan. Nah, mendesain ini maksudnya strategi apa yang harus dilakukan peserta didik untuk mencapai suatu tujuan, yaitu memecahkan masalah. Yang keempat, ada peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan. Jadi, peserta didik ini bisa bekerja sama dengan teman tentang bagaimana cara mencari informasi-informasi agar nantinya bisa mendapatkan informasi yang relevan dalam memecahkan permasalahan. Yang kelima, proses evaluasi dijalankan secara kontinu. Jadinya, setiap ada informasi atau progres-progres yang dilakukan peserta didik dalam membuat suatu proyek, guru bisa mengevaluasi secara kontinu, di mana bertahap dan berkelanjutan. Yang keenam, ada peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan. Di sini peserta didik akan membuat atau merefleksi dirinya sendiri. Seberapa jauh saya akan memecahkan masalah ini. Nanti dia akan mengintrospeksi dari refleksi dari aktivitas yang sudah dijalankan. Nah, selanjutnya ini ada produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif. Jadi, pembelajaran berbasis proyek ini tidak tidak dievaluasi secara kuantitatif, namun dievaluasi secara kualitatif dengan bentuk kalimat, deskripsi, bagaimana produknya ini, dan sebagainya. Nah, yang terakhir ini, situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Jadi, peserta didik tidak perlu takut untuk melakukan kesalahan, karena dalam mencari informasi, peserta didik akan bertahap bagaimana cara
membuat suatu proyek ini menjadi suatu proyek yang maksimal. Jadi peserta didik sangat ditoleransi bagaimana kesalahan dan perubahan-perubahan yang sedang dilakukan. Nah, berdasarkan penjelasan karakteristik di atas, disimpulkan bahwa guru pertama mengajukan permasalahan yang harus diselesaikan oleh peserta didik, yang kemudian peserta didik membuat kerangka kerja untuk membuat solusi dari permasalahan tersebut. Peserta didik bekerja sama mencari informasi sehingga menghasilkan suatu proyek ataupun produk, serta dapat mengevaluasi hasil kerjanya supaya masalah tersebut dapat terselesaikan. Prinsip-prinsip pendekatan berbasis proyek kurikulum merdeka. Menurut Fatur Rahman 2016 halaman 121 sampai 122 mengatakan bahwa prinsip-prinsip yang mendasari pembelajaran berbasis proyek di kurikulum merdeka ini yaitu yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang kedua, tugas proyek menekankan pada kegiatan penelitian atau observasi. Yang ketiga, penyelidikan atau eksperimen dilakukan secara autentik. Yang keempat, kurikulum dari proses pembelajaran berbasis proyek ini. Dan yang kelima ada responsibility, yang keenam ada realisme, yang kemudian ada active learning, ada umpan balik, keterampilan umum, ada driving question, ada constructive investigation, dan autonomy. Nah, untuk yang selanjutnya ada langkah-langkah pendekatan berbasis proyek kurikulum merdeka, di mana langkah-langkah pelaksanaan model pembelajaran PJBL ini atau Project Based Learning ini menurut modul Widiarso E sebagai berikut, yaitu yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar, di mana pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberikan penugasan kepada peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas, di mana dalam pertanyaan ini bukan hanya pertanyaan esai semata, namun ada sisi penugasan yang sesuai dengan dunia nyata yang relevan dengan peserta didik, dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam ataupun observasi. Nah, selanjutnya ada mendesain perencanaan proyek yang dilakukan secara kolaboratif antara guru dan peserta didik. Nah, dengan demikian peserta didik diharapkan akan merasa memiliki proyek tersebut. Jadi nantinya guru memberikan suatu masalah kepada siswa. Nah, kemudian perencanaan ini berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial dengan cara mengintegrasikan berbagai subjek yang mungkin, serta mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek. Maksudnya mendesain ini adalah strategi. Kita harus bagaimana dalam memecahkan suatu masalah ini, proyek apa yang cocok untuk memecahkan masalah ini. Nah, yang selanjutnya ini ada menyusun jadwal guru dan peserta didik secara kolaboratif dan menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Nah, aktivitas pada tahap ini diantaranya yang pertama, membuat timeline, alokasi waktu untuk menyelesaikan proyek. Berapa minggu, berapa jam mata pelajaran yang dihabiskan untuk membuat atau menyelesaikan proyek ini. Yang kedua, ada membuat deadline, batas waktu akhir penyelesaian proyek. Mungkin sebelum ulangan tengah semester atau 4
4 pekan. Nah, yang ketiga ada membawa peserta didik agar merencanakan cara yang baru. Yang keempat, membimbing peserta didik ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek. Nah, yang kelima ini meminta peserta didik untuk membuat penjelasan alasan tentang pemilihan proyek tersebut. Nah, yang keempat, memonitoring. Siapa yang memonitoring ini? Pastinya guru dong. Nah, monitoring ini peserta didik dapat kemajuan proyek dari guru. Kemajuan proyek guru ini bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Nah, monitoring ini dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Dengan kata lain, guru berperan menjadi mentor atau bagian aktivitas peserta didik yang dipantau oleh guru. Agar mempermudah proses monitoring ini, dibuatlah sebuah rubrik yang dapat merekam keseluruhan aktivitas yang penting. Contohnya, pada minggu pertama, peserta didik ini progresnya sampai apa. Nah, yang kelima ini ada menguji hasil penilaian yang dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, dan memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai peserta didik. Membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Nah, selanjutnya ini menguji hasil penilaian yang dilakukan oleh peserta, peserta didik. Jadi, guru ini bisa mengambil dari hasil kerjasama antar siswa dan siswa dari proyek ini yang dikerjakan. Nah, yang keenam ini mengevaluasi pengalaman pada akhir pembelajaran. Jadi, guru dan peserta didik melakukan refleksi atau mereview kembali terhadap aktivitas yang dikerjakan dari hasil proyek yang sudah dijalankan dalam jangka waktu yang lumayan panjang. Nah, proses refleksi ini bisa dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Di sini mengevaluasi apa kurangnya proyek ini atau apa kurangnya produk ini dalam memecahkan masalah ini. Begitu contohnya.